Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar menginstal salah satu router yang banyak digunakan di masyarakat, yaitu Mikrotik Router OS. Skemanya seperti ini, seperti yang terlihat di gambar. Tentunya ini akan kita bangun menggunakan VirtualBox. Jadi nanti yang bagian tengah ini itu akan menggunakan virtualisasi, nanti diinstal OS yang namanya Mikrotik Router OS. VM ini akan memiliki dua LAN card atau interface atau Ethernet. Kita sebut nanti Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 itu nanti yang akan terkoneksi ke Internet Service Provider. Ether 2 nanti yang akan terkoneksi ke klien. Itu skemanya. Ether 1 ini nanti kita tidak perlu melakukan setting IP di interface ini karena akan kita set sebagai DHCP client. Jadi nanti IP di Ether 1 ini dapat otomatis dari ISP, gitu ceritanya. Sedangkan Ether 2 atau interface yang kedua nanti kita set menggunakan IP static. Jadi kita set manual nanti. Ether 2 ini yang arah ke klien. Kliennya ini nanti yang akan jadi klien itu adalah laptop kita. Nanti di sisi Ether 2 dan klien ini alokasi IP-nya ini, alokasi IP untuk Ether 2 itu 192.168.56.11/24. Alokasi untuk IP klien itu nanti 192.168.56.12/24. Kalau bingung apa itu 124, pelajari lagi materi tentang subnetting bagian prefix. Jadi 124 itu sebagai pengganti netmask. Jadi daripada kita nyebut netmask agak panjang itu 255, 255, 255, 0, pakai prefix 124 itu tadi. Nah, itu sedikit rancangan yang akan kita bangun nanti pakai VirtualBox. Nanti untuk OS-nya itu kita akan download dari situsnya Mikrotik langsung. Nah, untuk OS-nya itu nanti OS-nya akan kita download dari situsnya Mikrotik langsung. Jadi kita download image instalasinya. Itu kecil, cepat. Jadi nggak perlu bit banyak untuk downloadnya. Nah, jadi Mikrotik ini menyediakan free trial selama 24 jam. Jadi nanti kita bisa install OS yang kita download tadi itu bisa kita gunakan selama 24 jam. Kalau untuk sekedar untuk belajar, tidak masalah. Nanti kalau misalkan trialnya habis, kita hapus VM-nya, install ulang lagi, tidak masalah. Toh nanti kita akan belajar cara membackup settingan. Jadi misalkan kita sudah melakukan konfigurasi di Mikrotik yang trial 24 jam ini, terus sudah waktunya habis 24 jam, kita bisa backup settingannya, nanti kita install ulang, nanti kita restore settingannya. Nah, kayak gitu ya. Di sesi klien nanti akan kita install software namanya Winbox. Winbox ini nanti akan kita gunakan untuk meremote Mikrotik yang ada di VM tadi. Jadi dalam prakteknya itu saat kita melakukan manajemen router itu kita nggak perlu langsung ada di depan routernya, kita cukup remote aja, asalkan IP ini udah di set dan udah bisa komunikasi antara klien dan router. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengantarnya. Setelah ini langsung kita download aja. Oke, mari kita mulai mendownload Mikrotiknya. Bisa diakses di mikrotik.com. Nah, ini halaman depannya Mikrotik. Langsung aja masuk ke menu software. Nah, ini halaman software. Cari bagian router OS ini. Terus cari yang bagian X86 karena
kita ngambil yang OS untuk PC. Jadi kita itu sekarang ceritanya mau install PC router. Jadi kan ada yang router itu kan ada dua macam, ada yang appliance sama yang PC router. Appliance itu kita beli, misalnya beli Mikrotik yang udah bentuk hardware itu. Nah, kalau yang ini itu PC router, kita akan bikin PC router. Makanya kita cari image yang x86. Nah, ini udah ketemu x86. Cari yang bagian CD image. Ini. Klik download. Udah, kita tinggal download. Nah, ini downloadnya udah selesai. Kita udah bisa mulai install dengan buka VirtualBox-nya. Kita jalankan VirtualBox-nya. Mulai ini ya, bikin apa namanya, istilahnya bikin PC-nya, bikin PC virtualnya. Klik new. Kasih nama Mikrotik Router OS. Yang lain biarkan default aja, dia otomatis ngisi soalnya. Next. Kebutuhan memorinya untuk Mikrotik ini sangat kecil. Nah, ini defaultnya aja dikasih cuma 64 MB. Tapi biar agak cepat, kita kasih aja 256 MB untuk memorinya. Next. Ini bagian hard disk, langsung create aja. Ini juga tipe hard disknya, langsung kita next aja. Ini juga langsung kita next biar otomatis aja, biar kita nggak ribet. Ini ukuran hard disknya mau dikasih berapa? Ini kasih 2 GB aja udah cukup ini, karena kecil nih Mikrotik ini. Ini halaman informasi mesin virtual kita, virtual mesin Mikrotik. Kita langsung masukkan aja instalasinya tadi, maksudnya udah kita download. Kita cek dulu ada di folder mana. Oh, ada di folder download ya. Ini kita masuk ke bagian storage. Ini bagian optical drive, diklik. Terus klik choose. Di halaman ini klik add untuk memasukkan instalasinya tadi. Nah, ini Mikrotik, diklik. Open. Klik bagian Mikrotik, choose. Nah, ini udah ada ya. Berikutnya untuk bagian network, ini masih adapternya cuma satu doang, jadi belum bisa. Tadi seperti di skema yang udah kita bahas di depan itu, minimal ada 2 adapter LAN card-nya itu. Ada 2 Ethernet. Satu yang untuk ke Internet Service Provider, satu yang ke klien. Ini bisa kita tambahkan di bagian ini. Masuk ke menu setting. Masuk ke menu network. Ini adapter yang bisa kita tambahkan itu ada 4 sebenarnya, cuman defaultnya di enable 1. Yang ada persatu itu di attach ke NAT, ini biarkan saja karena ini nanti yang akan memberi internet ke Mikrotik kita. Nah, adapter 2 itu yang akan ke klien, kita enable dulu. Bagian attach to dipilih yang host only adapter. Jadi host only adapter ini adalah interface atau LAN card dari VirtualBox yang bisa nyambung ke laptop fisik kita, itu yang ini, host only adapter. Kita pilih ini ya. Setelah itu klik OK. Nah, kita cek lagi bagian network, udah ada 2 adapter ya. Kita bisa mulai instalasi. Klik start.
Nah, ini udah mulai di load driver-drivernya. Kita klik untuk memasukkan kursor ke virtualnya. Nah, ini untuk menginstal semua paket, kita pencet tombol A di keyboard. Setelah itu pencet tombol I untuk mulai instalasi. Jadi di sini diberi pilihan untuk memilih paket mana yang mau kita install sebenarnya. Tapi paling aman kita install semua aja, nggak masalah. Jadi tadi udah dipencet tombol A, setelah itu pencet tombol I. Setelah itu ada pertanyaan, do you want to keep all configuration? Kita pencet N aja, no. Jadi ini kalau misalkan kita lagi posisi menginstal ulang OS Mikrotiknya agar benar-benar bersih, konfigurasi lawasnya itu hilang, kita pencet no. Tapi kalau ingin mempertahankan konfigurasi yang lawas, yang lama, pencet Y. Kita pencet N aja karena di awal biar bersih. Setelah itu pencet Y. Ini udah mulai format. Ini mulai instalasi. Oke, udah selesai. Cepat kan? Karena Mikrotik itu sangat kecil, jadi cepat. Kita cukup enter untuk merestart sistemnya, tapi sebelum itu kita keluarkan dulu CD instalasi tadi. Karena kalau misalkan nggak kita keluarkan, nanti otomatis akan masuk ke menu instalasi lagi. Caranya kita keluarkan dulu kursornya, tekan tombol CTRL sebelah kanan keyboard Anda. Nah, kita keluarkan. Terus klik bagian ini. Bagian di sini diklik kanan. Nah, ini di uncheck. Klik force unmount. Kita masukkan lagi kursornya, kita klik capture, enter. Udah mulai booting. Nah, ini tampilan login Mikrotiknya yang awal. Defaultnya itu usernya admin, passwordnya kosong. Jadi cukup ketik admin, enter. Passwordnya kosongkan dulu. Defaultnya itu nggak ada passwordnya. Enter. Ini ada pertanyaan, apakah kita mau melihat lisensinya? Kita no aja. Nah, oke. Ini kita udah bisa melakukan konfigurasi Mikrotik. Semuanya menggunakan konsol, perintah-perintah. Kita ketikkan langsung di keyboard. Jadi kita nggak bisa klik. Nanti kalau misalkan kita pengen pakai klik itu, kalau misalkan kita udah meremote menggunakan Winbox. Tapi di awal kita set manual dulu. Mikrotiknya menggunakan command. Kita cek bagian interface print. Ini untuk melihat interface-nya atau melihat Ethernet-nya. Ada dua ya, Ether 1 dan Ether 2. Ether 1 itu yang arah ke ISP, Ether 2 yang arah ke klien. Ether 1 nanti dapat IP-nya itu otomatis. Nah, kita set biar mendapatkan IP otomatis tadi dengan melakukan DHCP client. Kita mengaktifkan DHCP client di Ether 1. Kita aktifkan dulu DHCP client di Ether 1. IP DHCP client add interface Ether 1 disable no. Jadi kalau misalkan kita nggak hafal perintahnya, tinggal kita tap aja, nanti keluar rekomendasinya apa aja. Ini udah, kita buka IP DHCP client. Nah, untuk melihat itu pakai perintah print. Nah, udah ada. Ini Ether 1 udah dapat IP otomatis.
10.02.15.124. Ini kita ngecek IP dari sisi DHCP klien ya. Sekarang kita cek IP dari menu IP address-nya. IP address print. Nah, yang enter 1 udah ada IP-nya. Sekarang kita set IP untuk yang header 2. Caranya IP address add address, masukkan IP-nya tadi 192.168.56.11/24. Interface header 2. Sekarang kita lihat lagi udah masuk apa belum, pakai perintah print IP address print. Nah, udah ada ya, udah ada dua interface, itu interface header 1 dan header 2. Header 1 itu yang ke ISP, header 2 yang ke klien. Oke, sekarang kita keluarkan kursornya, kita download Winbox-nya. Tapi sebelum itu, biar aman, kita set passwordnya dulu. Buat melihat usernya udah ada user apa aja, seperti biasa pakai perintah user print. Jadi kalau melihat itu pakai print. Udah ada user admin. Nah, user admin ini defaultnya belum ada passwordnya, kita set password dulu. User set password, kita kasih password 123 gitu aja. Nah, terus pilih number. Number itu adalah ID user mana yang akan kita set password 123 ini. Karena yang akan kita set itu user admin itu numbernya 0, bisa dilihat itu di sebelah name, kan ada sebelah kirinya name ada simbol crash, itu simbol pagar, bawahnya kan ada angka 0. Nah, itu number ID-nya admin. Enter. Coba kita logout dari sistem, ketik quit, kita coba login lagi admin, coba tanpa password, tidak bisa, kita harus masukkan passwordnya. User admin, masukkan passwordnya tadi. Nah, ini bisa, enter. Oke, jelas ya. Sekarang kita coba remote mikrotiknya dari laptop. Tapi syaratnya kita harus ngeset IP klien dulu, seperti yang di skema depan tadi. IP klien 192.168.56.12. Di set IP itu dulu. Oke, kita keluar dari VirtualBox, pencet CTRL sebelah kanan keyboard kamu. Nah, keluar ya. Kita masuk ke settingan IP-nya. Ini masing-masing komputer mungkin beda-beda, sesuaikan dengan OS-nya. Kalau Windows 7 seperti apa, Windows 8 seperti apa, tapi ini yang kita tuju. Network and Sharing Center. Kalau sudah sampai sini, masuk ke change adapter setting. Ini VirtualBox host only network, ini yang kita edit. Kanan, properties, masuk ke ini internet protocol version 4, double klik. Ini default IP-nya 56.1, ganti aja biar sesuai dengan skema di depan, walaupun pada dasarnya pakai IP tadi sama, tapi karena kita sesuaikan aja biar sesuai dengan tutorial. Oke, udah. Sekarang masuk ke browser, ketikkan IP header 2 di mikrotik 192.168.56.11, enter. Ini namanya webbox, jadi kita bisa manage mikrotik dari browser juga.
kita tinggal login dari sini. Nanti kita coba, tapi sebelum nyoba ini kita download Winbox-nya dulu ya. Ini Winbox-nya udah ke download. Kita nanti coba mengontrol Mikrotik dari Winbox. Halo, ini halaman login Winbox ya. Tinggal di connect to ini diisi IP Ether 2. Kita kan posisinya kan klien, interface atau Ethernet yang di Mikrotik yang langsung ke klien kan Ether 2. Jadi ini dari klien remote lewat Ether 2 192.168.56.11. kalau klien atau laptop kita kan 12.56.12. kalau Ether 2 kan tadi 56.11. usernya admin, masukkan passwordnya, klik connect. Ini karena kita trial ya, trial jadi muncul halaman kayak gini, nggak ada software kayaknya. Oke, ini halaman Winbox. Jadi kalau mau ngeset interface di sini kelihatan ini ada Ether 1, Ether 2, IP nanti di sini. Nah, nanti kita pelajari satu persatu di tutorial berikutnya untuk membahas beberapa menu yang ada di sini. Kita exit dulu. Nah, kita cek tampilan yang lewat browser atau namanya webbox. Nah, ini admin biasanya masukkan 1, 2, 3 login. Gini tampilannya. Ini bisa, ini kan ada defaultnya itu kita masuk ke quick set. Jadi konfigurasi cepat dari router ini. Kita pilih WebVic aja. Nah, tampilannya mirip dengan Winbox tadi, cuma ini versi web. Posisi menunya juga sama. Interface ada IP juga. Keren ya. Oke, sekian untuk tutorial instalasi Mikrotik dan meremote Mikrotik dengan Winbox kali ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.